دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat atau karakter dan tradisi buruk para da'i Wahabi itu adalah tidak berperilaku yang baik, tidak beretika yang baik, dan tidak jujur di ketika menghadapi atau menyampaikan ikhtilaful ulama, perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di ketika suatu perkara yang diperselisihkan oleh ulama tadi diambil dan diamalkan oleh mereka, maka mereka merasa bahwa itulah yang paling benar, itulah kebenaran satu-satunya, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain syirik, dan tidak segan-segan boleh jadi yang lain itu adalah kafir. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya untuk memperkuat klaim kebenaran itu, mereka biasanya berbohong dengan mengatakan ini pendapatnya salaf, yang di luar kami itu adalah tidak datang dari salaf. Setelah diteliti, setelah ditelusuri, ternyata dari Syekh bin Baz, dari Albani, mentok dari Ibnu Taimiyah. Jalan min ahlil khair. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang lebih baik, mendapatkan yang terbaik fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita terhindar menjadi orang-orang yang yash'uru annahu ala sabilil haqqi wa huwa ala khilafi. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merasa sudah benar padahal kita bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Karena ada tipikal orang-orang seperti itu, merasa pandai padahal bodoh. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sebetulnya mereka orang-orang yang bodoh itu tapi tidak tahu, tidak merasa. Sering kita saksikan banyak kontainer-kontainer. Kontainer ini orang yang suka bikin konten lah, ini bahasa saya ya. Dalam YouTube di mana labelnya adalah pembela Aswaja. Isi kontennya kritik kepada pendakwah Salafi Wahabi. Sampai-sampai mungkin orang yang ingin berpikir tawassut, berpikir balance, seimbang di tengah, dia bertanya-tanya, kenapa sih harus mengkritik Salafi Wahabi? Kalau orang-orang yang sudah pro Salafi Wahabi bukan bertanya lagi, tapi memaki. Kalau orang-orang yang sudah tidak suka dengan Salafi Wahabi tidak bertanya lagi, tetapi mendukung. Bagus. Ini yang tengah. Saya mencoba mewakili orang yang di tengah. Bertanya dengan santun, kenapa harus mengkritik Salafi Wahabi? Maka saya sebagai ba'dun minhum, sebagian dari kelompok-kelompok yang suka mengkritik itu, saya layak untuk menjawab. Sederhananya begini, sejatinya seandainya mereka, para pendakwah Salafi Wahabi itu menyampaikan materi dakwah mereka dengan menggunakan husnul mu'amalah wal adab, menggunakan perilaku yang baik dan etika yang tinggi, fi muqabalati al-ikhtilaf, di dalam menghadapi ikhtilaf bainal ulama di antara ulama-ulama, maka tidak akan perlu ada kritik. Karena yang namanya perbedaan antar ulama itu sudah merupakan amrun yastahilu an natrukahu, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Artinya memang mesti ada. Sahabat saja yang langsung mendengarkan ajaran Islam dari Nabi itu masih berbeda pendapat. Tabi'in yang langsung berguru kepada sahabat, sahabat berguru kepada Nabi langsung, juga berbeda pendapat. Yang tidak pernah berbeda pendapat itu adalah Nabi. Kenapa? Karena Nabi mau berbeda pendapat dengan siapa? Kan begitu. Jadi sebetulnya menjadi lucu kalau kita mengkritik Salafi Wahabi karena mereka berbeda. Bukan itu. Tetapi karena mereka tidak punya etika dalam menghadapi perbedaan. Saya gambarkan sederhana begini. Kalau kita akrab dengan kitab-kitab turos para ulama, setiap madhab itu membela madhabnya. Tetapi mereka menyampaikan narasi yang sangat santun. Misalnya Imam Nawawi, ketika menjelaskan ada ikhtilaf bainal madahib bahkan, maka bahasa yang dipakai oleh Imam Nawawi, was-sawabu indana. Begitu. Jadi yang benar menurut kami atau versi madhab kami. Begitu seharusnya. Jadi ketika Anda mengklaim yang benar, jangan terlepas dari batasannya. Apa itu? Yaitu hasil dari
madhab kami, keputusan madhab kami yang benar seperti ini. Kalau begitu enak, bahkan sekelas Imam Syafi'i saja. Misalnya ketika membahas tentang sholat tarawih. Ya. Dengan narasinya uhibbu, saya lebih suka. Atau dalam madhab saya disunahkan. Tarawih itu 20 plus 3. Kemudian meriwayatkan apa yang diucapkan oleh Imam Malik. Atau pendapat madhab Malikiyah. Bahwa 36 rakaat. Biasa, berbeda itu biasa. Masalah kunut apalagi. Dulu tuh nggak ada orang bilang kalau tidak kunut itu Wahabi, tidak ada. Kenapa? Karena dalam hazanah perfikihan, kunut tidak kunut sudah biasa. Ngangkat tangan, ada yang ngangkat tangan hanya takbiratul ihram, tidak angkat tangan lagi. Ada yang ngangkat tangan takbiratul ihram, ruku, i'tidal, kemudian nanti bangun dari tasyahud awal. Biasa. Semuanya itu berbeda sudah biasa. Tidak mungkin akan sama. Jadi narasi mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak akan ada perbedaan, itu lucu. Toh Al-Quran dan hadis itu banyak sekali, bahkan 90% itu dzanniyud dilalah, multi interpretasi, dan ini pemicu perbedaannya. Ya. Jadi ada yang qat'iyud dilalah. Ya. Secara qat'i dipastikan ini adalah hadis Nabi, ini adalah firman Allah, itu namanya qat'iyud dilalah. Tetapi bukan qat'iyul dilalah, maksudnya qat'iyul wurud, ya. Secara status teksnya sudah pasti itu dari Nabi, misalnya hadis mutawatir, apalagi Al-Qur'an itu sudah pasti dari Allah, maka berarti namanya qat'iyul wurud. Tetapi mayoritas dari hadis-hadis Nabi, mayoritas dari firman-firman Allah itu dhanniyud dilalah. Kandungannya itu multi interpretasi, wa hadza majalul ijtihadi, dan inilah arena ulama berijtihad, sehingga ada perbedaan-perbedaan. Konsensus dalam menghormati ijtihad adalah la yunqadul ijtihadu bil ijtihadi. Satu pendapat tidak boleh disalahkan oleh pendapat yang lain, di mana hasilnya sama-sama ijtihadi. Kalau Salafi Wahabi memahami ini kan enak. Misalnya mereka kekeh dengan pendapatnya Syekh Utsaimin, kekeh dengan pendapatnya Syekh Albani, tapi jangan bohong. Kalau mentok di situ atau mentok di Ibnu Taimiyah, jangan bilang ini pendapat ulama salaf. Karena Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Misalnya masalah tawassul. Kalau dia plak-plak ikut pendapat Ibnu Taimiyah, jangan lalu bilang inilah tawassul menurut salafus soleh. Salafus soleh dari mana? Toh jelas-jelas pendapat Ibnu Taimiyah itu tentang tawassul yang dianut oleh Salafi Wahabi itu adalah pendapat la yaquluhu ahadun minas salafis soleh. Tidak diucapkan oleh satu orang pun dari ulama salafus soleh. Itu perkataannya Al-Munawi, ya. Ulama yang ngomong sudah memeriksa, ternyata irisan pendapat Ibnu Taimiyah ini berbenturan langsung dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Bahkan la yaqulu bihi alimun, tidak ada satupun yang mengatakan itu, di mana orang itu disebut orang alim. Ya. Dan uraian Ibnu Taimiyah itu memicu kerusakan, memicu perpecahan antara umat Islam. Kalau ini yang Anda rujuk, wahai Salafi Wahabi, maka jangan klaim Anda mengikuti salafus soleh. Salafus soleh yang mana, kan begitu. Jadi harus terbuka, harus jujur, ya. Maka jelas kalian dikritik karena tidak bisa menghargai perbedaan. Aneh-aneh lagi, sudah tahu hanya mengikuti Syekh Albani, hanya mengikuti Imam Syaukani, mengikuti Ibnu Hazm, lalu merasa yang paling benar, padahal itu nyatanya tak keluar dari 4 ulama madhab. Ini bukan masalah kita tidak menghargai perbedaan, tapi kalian tidak tahu diri. Ikut yang secara konsensus dianggap low quality, tapi merasa terbaik, merasa ini yang paling benar. Rusak persoalan kalau seperti itu. Rusak. Jadi masalahnya di sini, di poin ini kalian tidak bisa. Cobalah. Kami pengikut Salafi Wahabi, ya, atau kalau mau tidak disebut begitu, kami pengikut Salafi atau kami pengikut apalah, terserah, label terserah, ya. Mengatakan bahwasanya begini dan ini berbeda dengan Imam Nawawi, berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, kan enak kita dengernya. Menurut kami Maulid itu bid'ah. Walaupun memang menurut Ibnu Hajar, menurut Imam Asyuti ada dalilnya, tapi menurut kami tidak ada dalilnya. Kan enak. Jangan lalu ngotot Maulid tidak ada dalilnya. Sebegitu entengnya congor ngomong begitu, ya. Kan masalah, ya. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.